Anda kembali bergabung di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Fahmi, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai kapasitas daya berdasarkan jenis pembangkit di Indonesia. Dengan satuannya megawatt, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, ini kami kompilasi datanya dari Kementerian SDM di bulan September tahun 2020 untuk PLTU sebanyak 35.220 megawatt. Kemudian untuk PLTG 20.537 megawatt, PLTA 6.096 megawatt, PLTD 4.781 megawatt, PLT energi baru terbarukan lain sebanyak 2.200 megawatt dan PLTP sebanyak 2.131 megawatt. Dan berikutnya adalah mengenai sebaran pembangkit listrik berdasarkan pulau. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menjadi daerah-daerah yang memiliki sebaran pembangkit listrik paling banyak, sebanyak 44,8 gigawatt. Setelahnya ada Sumatera 14,7 gigawatt. Setelah Sumatera dan Sulawesi 6,6 gigawatt, ada Kalimantan 4,4 gigawatt, dan Maluku, kemudian Papua 1,5 gigawatt. Kami juga kompilasi datanya dari Kementerian SDM di bulan September tahun 2020. Dan sementara itu untuk produksi batu bara di Indonesia untuk tahun 2015 ada di 461 juta ton, turun maksud kami menjadi 456 juta ton. Di 2017 menjadi 461 juta ton, 528 juta ton di tahun 2018. 2019 nampaknya menjadi tahun di mana produksi batu bara mencapai rekor di 610 juta ton. Kemudian di tahun 2020 sebanyak 557,54 juta ton. Saya kembali berbincang bersama Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM. Pak Fahmi, berarti tadi memang PR-nya adalah dari Kementerian SDM sendiri untuk stok batu bara dari pengusaha adalah law enforcement-nya. Karena itu yang kemudian mengingatkan ataupun mungkin mengembalikan komitmen dari pengusaha agar mereka bertanggung jawab atau mungkin komit lah ya untuk menyediakan stok batu bara untuk PLTU, untuk PLN. Ya, saya kira benar sekali ya. Law enforcement terutama dalam aturan DMO itu harus diterapkan secara konsisten. Kalau seperti kemarin misalnya kemudian Menteri SDM membebaskan denda bagi pengusaha batu bara yang tidak bisa memenuhi komitmennya. Nah ini kan melemahkan gitu ya. Akan jadi presiden gitu ya. Misalnya saya tidak akan penuhi komitmen tadi, toh tidak ada denda sama sekali. Nah, oleh karena itu, Kementerian SDM itu harus konsisten gitu ya, menerapkan law enforcement tadi, sehingga tata niaga dari batu bara ini ya sesuai dengan aturan yang sudah dilakukan oleh Menteri juga. Gitu. Baik, ya. Pak Fahmi, kalau dilihat dari komitmennya itu mungkin menjadi satu PR besar, artinya stakeholders memang dimintakan komitmen yang cukup kuat dari pengusaha sendiri, kemudian juga law enforcement dari sisi pengusaha. Tapi kalau kita lihat dari kondisi-kondisi yang cukup darurat lah, musibah ini kemudian menjadi satu hal yang memang tidak dapat diduga lah sebelumnya, tapi kemudian secara pola cuaca begitu sudah mulai bisa dibaca lah dalam satu tahun, misalnya curah hujan yang cukup tinggi di Indonesia terjadi di bulan apa saja. Sejauh mana ini tentu saja bisa menjadi acuan-acuan lah untuk kemudian PLN mengamankan stok batu baranya agar kejadian serupa pada saat hal yang terjadi di Kalimantan Selatan ini kemudian tidak terjadi lagi, dan kekhawatiran mengenai opsi pemadaman listrik ini tidak terjadi kembali. Ya, saya kira benar sekali ya. Jadi dari segi regulasi itu yang harus diperbaiki. Nah, kemudian PN sendiri itu juga harus mengantisipasi tadi. Jadi dalam membuat forecasting tahun depan misalnya, itu harus memperhitungkan tadi adanya cuaca buruk. Jadi kapan hujan ekstrem atau juga kapan banjir gitu ya. Kemudian juga harus mempertimbangkan juga bahwa sumber batu bara tadi itu kan bagian besar itu kan ada di luar Jawa, dari Kalimantan dan Sumatera. Nah sementara PLTU itu sebagian besar ada di Jawa dan Bali.
Nah ini kan juga kan menjadi cuaca buruk itu kan menghambat distribusi. tadi gitu ya. Jadi barangkali perlu diperhitungkan. Nah, ketiga untuk mengantisipasi itu maka PLN dia harus punya fasilitas gitu ya. Fasilitas yang digunakan untuk blending dan juga untuk penyimpanan. Nah, jika di fasilitas itu maka tersedia subsidi stok gitu ya. Subsidi stok yang cukup untuk mengantisipasi kalau terjadi hal di luar perhitungan. Fasilitas penyimpanannya memang belum tersedia atau yang ada kurang besar fasilitas tampungannya, Pak Fahmi? Saya kira yang ada perlu kurang besar ya. Jadi saya kira fasilitas tadi itu bisa dijadikan satu dengan cold blending, jadi blending batu bara. Nah, itu sambil itu blending sekaligus untuk penyimpanan subsidi stok tadi gitu ya. Baik. Nah, jika subsidi stok atau buffer stok gitu ya, itu dapat digunakan waktu-waktu pada saat terjadi permasalahan pasokan tadi akibat cuaca buruk yang itu tidak bisa dikontrol ya. Yeah. Nah, saya kira dengan adanya subsidi stok tadi, maka kekhawatiran untuk pemadaman bergilir itu dapat diminimalisir gitu ya. Yeah. Lalu bagaimana dengan opsi penggunaan cadangan energi lain seperti gas dan juga BBM, Pak Fahmi? Nah, jangka panjang gitu ya. Saya kira kalau kita lihat atau kita menentukan itu bauran energi di PLN yang digunakan di PLN itu kan BBM dan BBM kan semakin menurun gitu ya. Kemudian di situ yang masih digunakan itu ya gas dan batu bara yang memang masih besar, 50%. Selebihnya energi baru dan dibarukan. Nah, ke depan gitu ya, depan saya kira PLN harus meningkatkan atau menambah penggunaan energi baru terbarukan gitu ya. Bahkan kalau perlu pemerintah harus mewajibkan gitu ya, jika dalam bauran energi itu lebih dominan energi baru dan terbarukan gitu ya. Dan resource yang dimiliki Indonesia untuk membangun atau mengembangkan energi baru terbarukan ini kan cukup besar gitu ya. Ini sekarang harga keekonomiannya memang lebih mahal dibanding dengan energi fosil termasuk batu bara. Gitu. Baik, penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik ini menjadi satu program ideal yang memang tujuannya adalah jangka panjang lah. Tapi kalau bicara mengenai kondisi supaya memang tidak terjadi pemadaman listrik, opsinya adalah penggunaan gas dan juga BBM. Oke, kalau salah satu opsinya adalah menggunakan BBM, artinya ini secara produksi listrik akan cukup mahal, Pak Fahmi. Siapa yang harus menanggung ini? Artinya apakah nanti jika memang pilihannya adalah untuk betul-betul menghindari opsi pemadaman listrik bergilir di Jamali, BBM diambil, apakah ini nanti dibebankan ke konsumen atau ini sebetulnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah atau PLN? Nah, penggunaan BBM untuk kemudian menggantikan batu bara jangka pendek itu nggak bisa dilakukan gitu ya. Karena misalnya untuk PLTU uap yang dibangun tadi itu ya energinya batu bara. Tapi PLTU yang lain itu menggunakan BBM memang. Nah, jika ini nggak bisa di-switch gitu ya. Baik. Maka satu-satunya jalan tadi adalah jangka pendek tadi menata ulang tata niaga dan batu bara dan law enforcement. Nah, jangka panjang mengurangi batu bara tadi dengan mengembangkan energi baru terbarukan. Jadi PLTU yang akan datang itu diwajibkan menggunakan energi baru dan terbarukan. Suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ya. Baik. Ya, adanya kejadian ini memang mengintensifkan urgensi bahwa kita harus mulai cukup banyak menggunakan sumber energi baru terbarukan. Oke, Pak Fahmi, pemerintah meminta PLN untuk memaksimalkan daya pembangkitnya untuk menghindari opsi pemadaman bergilir di Jawa, Madura, dan juga Bali. Sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang cukup mungkin dilakukan, tentu saja mempertimbangkan stok dari batu bara yang dimiliki PLN sendiri?
Nah, kalau kemudian BBM komitmen yang sudah dinyatakan oleh Pemerintah Batubara untuk tetap mepatok sesuai dengan aturan DPO. Kemudian yang kedua juga, saya yakin PLN masih punya stok gitu ya. Nah, maka dia memperkirakan ini mustahil gitu ya. Mustahil terjadi pemadaman sepanjang tahun 2021. Nah, juga kalau ada mengatakan bahwa masalah distribusi batubara itu akan menyebabkan pemadaman, maka sesungguhnya itu tidak mendasar gitu ya. Baik. Itu seperti itu, Mas. Baik, Pak Fahmi, kita akan jeda sejenak, kita lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.